Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Kecamatan Mataraman menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Banjar yang terdampak banjir cukup parah. Dari 15 desa yang ada di kecamatan ini, 9 diantaranya terendam banjir dengan ketinggian beragam. Fasilitas pelayanan publik pun tak luput dari rendaman banjir. Dan sementara itu Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo meninjau lokasi putusnya jembatan penghubung Jalan Trans Kalimantan di perbatasan Astambul dan Mataraman, Kabupaten Banjar. Kapolres meminta semua bersabar menunggu perbaikan hingga selesai. Inilah kondisi kantor camat, puskesmas, serta Polsek Mataraman yang berada di ruas Jalan Ahmad Yani, Mataraman. Ketinggian air yang cukup dalam mengakibatkan aktivitas pelayanan publik di kawasan tersebut menjadi terhenti. Berdasarkan pantauan, ada 9 desa terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Rata-rata 9 desa ini berada di aliran sungai Riam Kiwah, dengan jumlah terdampak banjir mencapai 3.200 kepala keluarga atau 11.000 jiwa. PLT Camat Mataraman Agus Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya sudah menginstruksikan untuk mendirikan posko pengungsian di lokasi yang terdampak banjir. Meski saat ini warga enggan mengungsi, namun dapur umum tetap disediakan di masing-masing desa secara swadaya atau gotong royong. Untuk masing-masing desa mendirikan jalur pengungsian kalau ada, tapi ternyata tidak ada yang mau mengungsi. Tapi untuk dapur umum sudah disediakan di masing-masing desa dengan gotong royong swadaya seadanya. Nah, siang ini alhamdulillah ada beberapa bantuan dari kepolisian, kemudian dari dinas sosial sudah turun juga ke ke posko kecamatan. Nanti langsung kami anukan ke masing-masing posko di desa. Dari 9 ini desa sekitar 3.200-an yang terdampak kakaknya, 11 ribuan jiwa lah yang terdampak. Harapan kami, karena tadi informasi dari Pengaron sudah turun nih, di ketinggian di Pengaron sekitar 1 meteran. Jadi harapan kami, karena kita ini daerah antasan, daerah aliran aja, jadi semoga tidak lama banjir ini. Memang ini banjirnya lumayan dalam, lebih dalam dari yang... Dibantu dari kepolisian dan BPBD, pihak kecamatan menyiagakan perahu karet untuk evakuasi warga dalam kondisi darurat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir ini menyebabkan debit air sungai meningkat drastis. Akibatnya jembatan penghubung Astambul Mataraman di Jalan Ahmad Yani kilometer 55 di Kabupaten Banjar putus akibat tergerus banjir. Jalur transportasi yang melewati Jalan Trans Kalimantan ini pun menjadi lumpuh. Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo yang meninjau langsung lokasi tersebut meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak memaksakan diri untuk melewati jembatan. Apalagi saat ini penanganan atau perbaikan darurat terhadap jembatan sedang dilakukan oleh Balai Perbaikan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk sementara di atas jembatan yang putus ditempatkan plat baja agar lalu lintas kembali lancar. Meski ada pembatasan atau tidak semua alat transportasi bisa melintas di atasnya. Beberapa hal berkaitan dengan putusnya jembatan perbatasan Astambul dan Mataraman. Saat ini di belakang kita sudah datang peralatan yang akan menyambungkan secara darurat jembatan yang terputus tadi. Namun ketika nanti jembatan ini sudah tersambung, tidak semua kendaraan bisa melewatinya karena dikhawatirkan situasi ataupun kondisi aspal yang saat ini juga tergerus air sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan runtuh. Lebih 43 menit kami Kapolsek Mataraman beserta pengamanan dari Satlantas Polres Banjar dibantu oleh BKW Brimob dan Polsek Astambul telah mengamankan jalur jembatan yang terputus. Sekarang sudah diperbaiki alhamdulillah untuk
gerbang yang kemarin putus sudah ditutup. Insya Allah kalau tidak ada halangan pukul 00 sudah bisa dilewati oleh semua alat atau angkutan maupun dari hulu sungai maupun dari Banjarmasin. Untuk sementara pekerjaan masih berjalan aman dan lancar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, masih seputar banjir yang ada di Kabupaten Banjar, Pasar Bauntung Batuah di Martapura yang berada di pusat kota Serambi Mekah tak luput dari terjangan banjir. Sebagian besar pedagang memilih menutup toko, sementara yang lainnya menyelamatkan barang dagangannya masing-masing. Dan di samping itu, semakin tingginya ketinggian air menggenangi Pasar Gambut Kindai Limpuar Kabupaten Banjar membuat aktivitas pasar lumpuh total. Dan para pedagang terpaksa menutup kios dan lapak dagangannya. Inilah kondisi Pasar Bauntung Batuah yang ikut terdampak banjir akibat luapan air sungai Martapura. Setidaknya sudah 5 hari pasar terbesar di Kabupaten Banjar ini terendam air dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar pedagang memilih tidak berjualan. Kalaupun ada aktivitas, hanyalah pedagang yang membereskan barang dagangannya masing-masing. Terang putih yang rayo. Dalamnya berapa, Pak? Hah? Dalamnya berapa? Dalamnya ke sini. Oh, Bapak ini kalau ini sudah berapa lama naiknya air sampai ke atas nih, Pak? Kalau nang dalam nang kayaknya sekitar 5 harian lah. Dulu kan ada di dalam mana bang? Ini nggak ikut tutup nih, Pak? Kan yang Ini lain baru tutup. buka nih. Baru buka jual bukan? Oh, baru buka. Info nih di rumah kan, kalau di sini banjir, dikeluarkan barangnya supaya ditisakan yang basah. Diketahui banjir merendam sejumlah kecamatan dan desa di kawasan pinggiran kota Martapura. Namun sejak Rabu kemarin, titik banjir terus bertambah dan merendam pemukiman warga di kota Martapura. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Beginilah kondisi Pasar Gambut Kindai Limpuar Kabupaten Banjar yang terendam. Ketinggian air semakin hari semakin dalam, menggenang kawasan pasar tersebut hingga aktivitas pasar lumpuh total dan para pedagang terpaksa menutup kios dan lapak dagangannya. Salah satu pedagang telur di kawasan Gambut yang tetap berjualan mengaku kasihan kepada para warga. Pasalnya jika memilih untuk menutup kiosnya, maka warga akan kesulitan membeli sembako karena pedagang lainnya tak ada yang berjualan. Ya, Pak, ini berapa hari sudah? Tapi hanya hari ini berjualan. Hanya ini berapa hari sudah parai? Semalam parai, 1 hari. Sehari lah. Ini pecangan parai pulang lah. Banyu dalam lah. Anu kasihan orang jatuhnya begitu jurang ada akun berjualan. Orang tidur orang kada kabar. Artinya terpaksa berjualan seadanya tengah banjir nih lah. Jatuhlah kayak ini pang kawannya ya tuh. Lain halnya dengan Hajahwati yang memilih untuk menutup jualannya dikarenakan air yang sudah kian tinggi dan pembeli yang datang juga terbilang sedikit. Jadi siapa berjualan ini parai lah. Parai ini Terpaksa pakai. ini mah istilah waruman tuh dari pak. Jadi di berapa hari sudah parai? Nang hari kemarin parai deh. 2 hari sudah lah parai lah. Berarti kada kawa berjualan lalu lah. Udah sunyi kededan, tutupan doang. Orangnya itu tutupan sekali. Namun kada kededan juga. Dengan kondisi banjir yang beberapa hari tersebut membuat warga sekitar kesulitan kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Rijari Apandi, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel bersama seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota telah menerjunkan tenaga kesehatan untuk pendistribusian obat dan pengecekan kesehatan warga akibat dilanda banjir. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Muslim menambahkan tenaga kesehatan dan masyarakat diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski dilanda banjir. Karena angka COVID-19 di Kalsel masih tinggi. Banjir yang melanda seluruh wilayah di Kalimantan Selatan turut mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan. Pasalnya banyak penyakit pasca banjir yang akan menimpa warga, seperti gatal-gatal, penyakit kulit, diare, dan lainnya. Diakui Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muslim, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh jajaran Dinas Kesehatan di 13 kabupaten dan kota untuk menerjunkan tenaga kesehatan di lokasi terjadinya bencana banjir. Meski begitu, pihaknya tidak dapat membangun posko, mengingat tingginya banjir yang menggenang dan tenaga kesehatan bersifat mobile. Permintaan ini adalah misalnya gatalan ya. Penyakit kulit ya. Kulit, nah ini yang
Kemudian mungkin bisa juga terkait dengan diare, ya karena airnya yang mungkin terminum dan sebagainya atau lingkungannya yang kurang bersih. Ini yang kita antisipasi semua. Jadi Dinas Kesehatan manu posko aja lah Pak di Kita banjir. sudah instruksikan, cuma memasang poskonya ini kan kondisinya banjir. Jadi kita bergerak saja. Jadi tenaga kesehatan ada di lapangan Pak. Nah, di lapangan. Tidak hanya provinsi, kabupaten kota semua kita minta untuk siap dan aktif untuk memberikan bantuan. Muslim menambahkan, tenaga kesehatan dan masyarakat diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski dilanda banjir, karena angka COVID-19 di Kalimantan Selatan masih tinggi. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Polda Kalimantan Selatan melalui Direktur Binmas Kombes Pol Widiatmoko bersama jajaran turun langsung menangani banjir serta memberikan bantuan sembako kepada korban di Mataraman, Kabupaten Banjar. Sementara itu, DPRD Kabupaten Banjar menggalang kerjasama dengan pengusaha dan sejumlah bank BUMN yang ada di Kabupaten Banjar guna memberikan bantuan bagi para korban banjir, khususnya bagi warga yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Banjir akibat intensitas hujan yang tinggi di awal 2021 ini membuat sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan terendam. Kondisi demikian tak urung mengusik empati berbagai kalangan untuk saling membantu, termasuk Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr. Andes Rikwanto. Diwakili Direktur Binmas Kombes Pol Widiatmoko bersama jajaran turun langsung menangani banjir serta memberikan bantuan sembako kepada korban di Kabupaten Banjar. Menurut Kombes Pol Widiatmoko, dengan bantuan yang diberikan berupa 50 kardus mie instan, diharapkan dapat meringankan beban warga yang menjadi korban. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian jajaran Polda Kalsel yang tidak ingin melihat ada masyarakat kelaparan. Kombes Pol Widiatmoko yang terjun langsung menyerahkan bantuan di wilayah Mataraman, Kabupaten Banjar sempat terendam dengan ketinggian air yang mencapai 1,5 meter dan mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Direktorat Binmas Polda Kalimantan Selatan atas perintah Kapolda kami yang menghadiri kemarin untuk membantu masyarakat yang terkena banjir maupun anggota Polsek, baik seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Matraman. Kita bisa lihat sendiri kedalaman di sini 1,58 meter. Kita bisa lihat sendiri udah di bawah kaki. Kami Direktorat Binmas dengan jajaran dan komunitas memberikan bantuan berupa 50 dus Indomie untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Karena ini merupakan instruksi daripada pimpinan kami, didampingi oleh Kapolsek, Kasat Binmas Polres Banjar, dan Kasih Binlat di Direktorat Binmas Kalimantan Selatan. Pak, apakah bantuan ini langsung diterima masyarakat atau ditumpuk di sini, Pak? Tidak, kami lihat jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Bila perlu kami terjun ke air, yang penting masyarakat tidak kelaparan, tidak akan ditumpuk. Yang sebagian ada sisa kita tumpuk dulu di sini, lalu kita salurkan. Kita masih melihat, kita jangan lihat di sini aja. Di belakang masih ada yang perlu membutuhkan, makanya kita butuhkan perahu karet yang ada di sini. Sementara itu, salah seorang warga berterima kasih dan mengapresiasi jajaran Polda Kalsel yang telah mengirimkan bantuan paket sembako di tengah kesulitan. Terima kasih banyak Pak atas atensi, terutama dari kepolisian. Dari tadi pagi sampai sekarang atensi dari kepolisian juga banyak. Bantuan yang diberikan juga sangat banyak, mulai dari evakuasi tadi sampai dengan sembako apa segala. Nanti insya Allah dari kecamatan ini, dari pondok kecamatan akan kami bagikan ke posko-posko masing-masing yang ada di desa, Pak. Diharapkan curah hujan semakin berkurang dan air turun kembali. Rizali Afandi, Banjar TV. Bencana banjir yang makin meluas di Kabupaten Banjar mengundang keprihatinan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari wakil rakyat yang duduk di DPRD Banjar, dengan turut menggalang sumbangan untuk meringankan beban warga yang mengalami kesulitan dalam beraktivitas karena musibah banjir. Menggandeng sejumlah bank BUMN dan pengusaha yang ada di kabupaten ini, ribuan paket sembako telah disiapkan dan siap disalurkan kepada mereka yang memerlukan, khususnya pada titik-titik yang belum mendapat bantuan.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiki, tanpa partisipasi aktif dari semua pihak dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir, maka banyak warga yang terlewatkan mendapatkan bantuan. Ia pun menegaskan bahwa dalam penyaluran nantinya tidak hanya fokus pada satu titik saja, melainkan bantuan ini dapat diterima merata oleh warga. Ini inisiatif pribadi saya kemarin menelponi hampir semua bank BUMN yang ada di Kabupaten Banjar. Ini kita dapat dari BRI Peduli sebesar 50 juta. Habis itu besok juga akan ada dari BNI Syariah. Ini ada 300 paket dari PT Sarabakawa yang punya Hotel Amaris. Nah, ini nanti akan kita salurkan ke daerah-daerah yang belum tersentuh oleh bantuan sama sekali. Seperti tadi kita baru menyalurkan di daerah Murung, ada 11 RT di sana yang terendam, belum ada bantuan yang masuk sama sekali. Kita fokus jangan sampai bantuan ini hanya ada di satu titik. Satu rumah kami usahakan satu, karena kalau setiap satu kepala keluarga ada satu rumah yang isinya 3 kepala keluarga. Kalau seperti itu nanti kasihan yang lain gak kebagian. Jun ke lokasi. Lewat RT. Oh, lewat RT. RT koordinir. Supaya tertibnya lewat RT. Kita tinggal menunggu yang dari BNI Syariah, dari BPD Martapura, sama dari Bank Mandiri. Berdasarkan pantauan di kantor DPRD Kabupaten Banjar, telah terkumpul puluhan dus mie instan, ratusan kilo gula pasir, minyak goreng, serta beras yang siap didistribusikan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, DPRD bersama Dinas Kesehatan Banjarmasin tinjau lahan rencana pembangunan Puskesmas Sungai Andai. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai pariwara berikut ini.